Mulai. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Kemudian Bu Guru absen dulu ya. Yang pertama ada Elisa, Hadir. Ike, Hadir. Mas Akrom. Hadir. Siapa yang nggak berangkat? Ada nggak? Ini yang nggak kelihatan Mbak Eti kemana? Ya Bu, katanya ada kepentingan keluarga. Oh ya udah. Kemudian masih ingat pembelajaran minggu kemarin apa anak-anak? Masih. Bu, Apa Sabar coba? dan macam-macamnya. macam-macam sabar Bu. Tentang kriteria dan balasan untuk orang sabar. Setelah kita mengetahui macam-macam sabar, kita akan belajar tentang itu ya. Langsung saja. Yang pertama ada kriteria orang sabar. Ada yang tahu apa saja kriterianya atau ciri-ciri orang sabar itu gimana? Mbak Ika? Oh enggak sih. Oke, Bu Guru jelaskan ya. Kalau sabar itu bisa sangat berbeda dengan kondisi dan sifat masing-masing orang. Nah, kadang yang banyak kesulitan atau cobaan itu malah yang tinggi sabarnya daripada yang kurang cobaan. Itu biasanya tingkat tingkat kesabarannya itu lebih tinggi kalau seseorang dapat kejadian-kejadian yang tidak enak dalam hidupnya itu biasanya sabarnya lebih tinggi. Nah, apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama ada mengalah namun tidak kalah. Apa itu? Misalnya kakak punya mainan terus adiknya pengen mainannya itu ingin dipinjam, itu sebagai kakak ya kita mengalah. Nah, udah mengerti apa itu mengalah atau baik dan benar. Kemudian ada menerima hasil dengan lapang dada. Misalnya kita kalah, ya kita harus menerima, kita harus bersyukur dan menyupport diri bahwa kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Kemudian ada komitmen dan pantang menyerah. Dan yang keempat, tidak suka menyalahkan. Tidak suka menyalahkan di sini misalnya ada orang yang berpendapat terus kita salahkan, itu kalau orang sabar tidak suka. Kemudian yang terakhir ada seseorang yang mempunyai ciri-ciri sabar itu tidak suka berbicara kotor. Seperti itu. Ya, berbicara kotor itu yang menurut kita itu nggak baik lah ya. Kita harus ngerti ya yang baik dan buruk itu gimana. Kita sudah bisa membedakan kan anak-anak? Sudah 12 kok. Nah, setelah mengetahui kriterianya itu dan kalau kita bisa menjalankan, semoga kita mendapat balasannya. Nah, balasannya apa saja sih yang kita bisa terima setelah kita menjalankan kesabaran diri kita itu? Yang pertama itu ada kesudahan yang baik. Kesudahan yang baik itu kita dalam melakukan sesuatu hal, misalnya ada kita mengikuti lomba dan hasilnya itu baik, yaitu kita hasilnya itu dari hasil buah kesabaran dan hasilnya itu manis dari kita bisa bersabar. Kemudian selalu mendapat keberuntungan. Biasanya kalau orang sabar selalu mendapat keberuntungan, insya Allah. Kemudian disukai dan dicintai oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita sudah meninggal, kita kalau masuk surga mendapat derajat tinggi di dalam surga. Dan yang terakhir, diberi petunjuk, selalu diberi petunjuk sama Allah. Jadi buah dari kesabaran itu sangat manis sekali ya kalau kita dapat menjalankannya. Jadi sebisa mungkinlah kita harus bisa menjadi orang yang sabar. Kemudian sebelum kita
ini guru punya suatu permainan. Nah, di situ kita nanti dibagi kelompok. Namanya itu permainan gelang pintar, ya. Nanti dibagi maju satu-satu. Oke, Bu Guru akan jelaskan cara memainkan permainan alat ini ya. Nanti ini Bu Guru kasih gelang setiap kelompoknya, terus maju. Kalau maju berurutan ya, nanti dilempar ke tabungnya. Kalau masuk, nanti kamu ambil kertas yang ada di dalam tabung ini, dan kamu di dalamnya ini ada soal, kemudian kamu diskusikan bersama kelompok kalian. Oke, sekarang maju. Ya, silakan diambil, terus dibawa didiskusikan. Masuk Oke, dong, Bu. masuk, nggak apa-apa. Akan duduk. Ya, silakan diambil. Langsung saja kelompok satu udah. Udah. Udah, oke, maju dipresentasikan ya. Dari kelompok 1 mendapat pertanyaan, sebutkan cara menjadi orang sabar. Nah, hasil diskusi dari kelompok 1 jawabannya yaitu nomor 1, kuatkan niat dalam hati, optimis atau dan positif thinking. Yang kedua, yang ketiga, bergaul dengan orang-orang baik dan sebagainya. Terima kasih buat kelompok satu. Silakan duduk. Kelompok 2. Ya, dari kelompok 2 mendapat pertanyaan, sebutkan manfaat sabar. Nah, jawabannya dari kelompok kami, yang pertama mendapat pahala tiada henti, yang kedua selalu disertai pertolongan Allah, dan yang ketiga mendapat model ketenangan hidup di dunia. Hidup. Ya, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Baik, hasil diskusi dari kelompok 3 yaitu mengenai sebutkan ciri-ciri orang sabar. Yang pertama, tidak mudah tersinggung. Yang kedua, selalu tegar dalam menghadapi cobaan. Dan untuk yang ketiga yaitu tekun dan berusaha untuk meraih cita-cita. Terima kasih. Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, setelah kita berdiskusi, guru akan menyimpulkan